Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Durar An-Nasih selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PKN MI, dan kepada teman-teman mahasiswa PKMI 4 yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kali ini kami dari kelompok yang kedua bisa menyampaikan makalah kami yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Mudah-mudahan makalah kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok yang kedua yang terdiri dari saya sendiri yaitu Abdul Syarif, yang kedua yaitu Ayas Hidayat, dan yang ketiga yaitu Uswah Dinina. Ya, perlu kita ketahui bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia itu diambil dari nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Indonesia mulai dari zaman dahulu, yaitu mulai dari zaman kerajaan, kemudian berlanjut yaitu mulai dari zaman penjajahan, dilanjut lagi mulai dari zaman pergerakan nasional sampai Indonesia meraih kemerdekaannya. Ya, untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Uswah Dinina. Kepada Mbak Uswah Dinina kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Uswah Dinina dari Prodi PGMI 4, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Masa kerajaan, yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja-rajanya ada Raja Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Nilai-nilai yang terkandung pada Kerajaan Kutai yaitu yang pertama ada sosial, yang kedua politik, dan ketiga ketuhanan. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di Sumatera dan rajanya bernama Wangsa Sailendra. Nilai-nilai yang terkandung pada Kerajaan Sriwijaya yaitu ada nilai ketuhanan dan nilai politik. Yang ketiga yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dengan raja yang bernama Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Empu Prapanca menuliskan kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 yang terdapat istilah Pancasila. Kemudian Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat Saloka Persatuan Nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya. Dan ada Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada yaitu cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara, dan ada nilai-nilai yang terkandung yaitu keagamaan dan sosial. Zaman penjajahan Portugis. Portugis masuk ke Indonesia pada abad ke-15 pada tahun 1607 hingga 1636. Rakyat Aceh berjuang keras mempertahankan kedaulatan Aceh dan mengusir dominasi Portugis dari Semenanjung Malaka di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Kemudian rakyat Ternate juga bangkit melawan kekuasaan Portugis di bawah pimpinan Sultan Harun. Zaman penjajahan Belanda. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kemudian Belanda mendirikan VOC atau Verenigd of Indies Company. Kemudian perlawanan rakyat Indonesia yaitu dari Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Yang kedua yaitu di Makassar pada tahun 1667 juga timbul perlawanan dari rakyat Makassar di bawah pimpinan Hasanuddin. Yang keempat
di wilayah Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso pada tahun 1648 dan perlawanan Trunojoyo Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke-17. Patimura di Maluku pada tahun 1817, Baharudin di Palembang pada tahun 1819, Imam Bonjol di Minangkabau pada tahun 1821 sampai 1837, kemudian ada Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825 dan sampai 1830. Tanam paksa atau Kulturstelsel oleh Van de Bos pada tahun 1828, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Zaman penjajahan Inggris resmi menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan kepada Inggris. Kemudian Inggris menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Raffles berkuasa dalam waktu yang cukup singkat sebab sejak tahun 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Kebangkitan nasional dimulai pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan membentuk Budi Utomo. Kemudian disusul Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909 yang kemudian dengan mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti nama menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1911 di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto. Kemudian ada Indis Partai pada tahun 1913 yang dipelopori oleh 3 serangkai yaitu Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri Abdul Syarif akan menyampaikan materi tentang perumusan Pancasila. Dalam perumusan Pancasila ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu sidang PPU PKI pertama, kemudian dilanjut dengan pembentukan Panitia 9 yang akan membentuk atau menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian yaitu sidang PPU PKI yang kedua, kemudian PPU PKI dibubarkan dan dibentuklah yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sampai nantinya Indonesia akan mencapai kemerdekaan Indonesia dan PPKI akan melaksanakan sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Masuk yang pertama yaitu sidang PPU PKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang PPU PKI yang pertama yaitu terdapat 3 usulan. Yang pertama yaitu dari Bapak Muhammad Yamin yang menyampaikan usulan tertulis Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalamnya tercantum rumusan 5 asas dasar negara. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua yaitu peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu peri kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua yaitu disampaikan oleh Profesor Supomo. Beliau menyampaikan usulan rumusan 5 asas dasar negara. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Usulan yang ketiga
yaitu berasal dari Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan 5 hal tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua yaitu internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga yaitu demokrasi atau mufakat, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 di luar sidang PPU PKI. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang terdiri dari 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya masuk ke dalam sidang PPU PKI yang kedua. Dalam sidang PPU PKI yang kedua terdapat beberapa keputusan. Yang pertama yaitu keputusan tentang bentuk negara Indonesia. Yang kedua yaitu tentang luas wilayah negara baru. Yang ketiga yaitu membentuk panitia untuk perancang undang-undang. Dan yang keempat yaitu istilah hukum untuk perancangan diganti dengan Undang-Undang Dasar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ayas Hidayat. Kepada Saudara Ayas Hidayat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayas Hidayat akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu pembentukan PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno berkata dan Rajiman Widyodiningrat datang ke markas besar tentara Jepang wilayah selatan di Dalat, Vietnam, menemui Panglima wilayah selatan Jenderal Besar Terauchi Hisaichi. Jenderal Terauchi mengatakan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dan membentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya mengatakan penculikan ke Rengas Dengklok. Setibanya di tanah air terdapat berita penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Soekarno dan Hatta dihadapkan pada tuntutan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Muncul perbedaan antara mereka dan golongan muda. Akhirnya, pada 16 Agustus tahun 45 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Namun akhirnya, mereka mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk merapatkan rencana kemerdekaan. Hal ini atas usaha Mr. Ahmad Subarjo. Berikutnya adalah perumusan teks proklamasi. Setelah di Jakarta, tokoh pergerakan kemerdekaan memilih Rukmah Laksamana Tagasi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi atas saran dari Mr. Ahmad Subarjo. Pemilihan ini mempertimbangkan faktor keamanan bagi perumusan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 2 WIB. Soekarno memimpin rapat persiapan kemerdekaan dan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Syahyatin Halil. Berikutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan RI. Pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pukul 10 WIB, Soekarno didampingi Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi diikuti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indraningrat yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno. Berikutnya adalah hasil sidang PPKI pada tanggal 14 Agustus tahun 1945.
Yang pertama ada penetapan presiden dan wakil presiden pertama. Yang kedua, pengesahan UUD 45 dan Pancasila. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian makalah kami masih banyak kekurangan dan kehilafan. Dari kami selaku kelompok 2 cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.